Ini, woi, Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya Juli Artawan di channel kesayangan Anda Banyak Hobi. Sekarang saya berkunjung ke Jiraiya Sensei, mau belajar sage mode. Beliau adalah pembudidaya kodok, tepatnya itu bullfrog atau kodok lembu. Mari ikuti keseruan kita hari ini. Tapi sebelum saya memulainya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Let's go! Teman-teman, di samping saya sudah ada 5D. Ini beliau adalah pembudidaya kodoknya. Gimana kabarnya tadi? Sehat. Sehat. Dalam rangka gini nih, kodoknya ini sulit nggak peliharanya tadi? Sebenarnya kalau pelihara kodok itu tidak sulit. Pertama, hal yang perlu diperhatikan sekali adalah kita memang hobi, mau spend waktu, dan yang terakhir sarana prasarana. Jadi pelihara kodok itu yang utama sekali adalah air. Itu yang merupakan kunci utama keberhasilan. Yang kedua adalah lahan. Yang ketiga adalah kemauan, komitmen. Dan yang terakhir adalah pakan. Pakan. Ya. Untuk pakannya nih kenapa itu ada itu pakannya nih? Kalau untuk sekarang kita memang lebih mudah ketika pakan pabrikan sudah banyak jenisnya, jadi kita sesuaikan. Kalau untuk grower, jadi dari umur kecil, kodok kecil, dari umur 1 minggu sampai 2 bulan kita beri dia pakan yang mempunyai kadar protein minimal 30%. Setelah itu untuk sampai kodok panen dari umur 2 sampai 5 ke 6 bulan, itu protein untuk pakan bisa kita berikan antara 25 sampai 30%. Dan juga konsumsi pakan dari kodok itu pagi sekitar jam 9 kita berikan sesuai dengan berat kodok, dan siang sekitar pukul 3 sore diberikan lebih sedikit dari paginya. Dulu saya pernah lihat di YouTube nih Made. Kodok ini dipakai hewan peliharaan juga nih Made. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau dulu sebelum kodok orang mengolah daging kodok buat konsumsi, awalnya memang ya kita di sini dari tahun 80 itu orang tua saya itu pun berawal dari iseng. Jadi dari hobi dulu, mungkin karena kita sudah ditakdirkan sampai sekarang ya dari tahun 80, jadinya terus berkembang, dan tahun 90-an kita merambah industri pariwisata untuk pengolahan daging kodok. Tapi banyak juga sih sekarang teman-teman yang masih pelihara kodok karena dengar suaranya. Jadi suaranya itu seperti lembu, unik ya, makanya dinamakan bullfrog kan, kodok lembu. Dengar-dengar ini kodoknya kanibal nggak? Ya, jadi kanibal itu disebabkan karena pemeliharaan yang kurang ideal. Pertama, penyortiran. Jadi penyortiran itu diperlukan untuk penyamarataan size. Oh, penyamarataan size. Jadi kalau size-nya tidak rata, ada yang besar, ada yang kecil, ketika kita terlambat memberi makan, nah biasanya kodok yang lebih kecil ini dimakan oleh kodok yang lebih besar. Dan gitu yang lebih parahnya lagi, ketika kodok yang kecil ini tidak full bisa dimakan sama kodok yang gede, dua-dua kodok ini bisa mati. Amor yang cinta. Ya, jadi ini kendala utama, makanya kenapa tadi di awal yang teraskan saya jelaskan lahan itu penting sekali. Lahannya. Karena penyamarataan size, jadi sortir itu semakin sering disortir, minimal lah 2 minggu sekali, itu akan meminimalisasi
kanibal. Kanibal, ya. Ya, dan juga semakin sedikit kodok yang dipelihara dalam satu kandang itu memaksimalkan pertumbuhan sehingga 5 bulan kita sudah bisa mulai panen. Untuk harga dijual tuh gimana, Made? Kalau harga sekarang, pas Harga sekarang pandemi ya? Harga corona? karena jujur saja kita kan menyesuaikan dengan keadaan pariwisata. Jadi ya kita ngomongnya currency. Ya, kan. Kalau dulu pas pariwisata masih Kencang? bagus, masih kenceng, itu per kilo kualitas daging super itu kita bisa bandrol di atas 125.000 bersih 125.000 per kilo. per kilo. Wow. Cuman kalau sekarang karena kondisi seperti ini, ya kita lebih menyesuaikan dengan permintaan agar semua bisa jalan. Karena saat ini hotel bisa kita lihat sendiri Ya, close Nah, semuanya, tutup semuanya. jadi ya kita fokus sekarang, fokus di pembentukan bibit. Mudah-mudahan ya mungkin segera situasi Terus kondusif membayar. ya baru kita nanti bisa bicara Ya, lagi harga. berapa sih per kilo. Cuman untuk sekarang ya kita masih sih sesuaikan dengan keadaan dulu. Itu juga saat ini Biaya pakan sama ya. biaya pakan juga. Jadi yang sekarang ya kita orientasi ke hobi dulu lah. Nanti kalau sudah memang pasar terbuka lagi, baru kita bisa lagi berbicara seperti dulu. Bagi teman-teman yang berminat membeli daging kodok atau bibit ya, bibit bisa hubungi Beli Made di Jegu ya, di Jegu, Tabanan tepatnya. Bisa bagi nomor WA Made? Boleh, silakan nanti dicatat nomor WA-nya 081 337 028 609. Oke, itu teman-teman. Kita sip. Mari kita sekarang lihat indukannya, langsung kita lihat anakannya. Let's go. Nah, di depan kita teman-teman sudah ada indukannya nih. Ini, woi, lompat guys, lompat. Ini kira-kira size berapa kilo nih, Bli? Nah, kalau ini merupakan indukan betina. Oh, betina. Ini umur kurang lebih 1 tahun. Ini bisa dilihat, ini sudah produksi telur. Ini kematangan gonad sedang dalam proses. Perkiraan mungkin lagi 2-3 bulan lah. Ini sudah bisa dipijah. Jadi ini kalau berat, kemungkinan ini naik sekitar 400 gram. Cuman kalau untuk daging ini sudah agak keras. Jadi Oh, agak keras, ini bukan standar konsumsi. Ini yang betina. Oh, berarti ini betina full semua ya? Ya, jadi kita ini kita pisah untuk Ini yang jantan. Apa bedanya? pertama kalau sudah berumur di atas 8 bulan calon induk itu yang jantan ini bagian tenggorokan berwarna kuning. Tuh. Yang kedua bulat telinga Bulat telinga mana telinga ini. Maaf nih tangan kiri. Ya, ya. Ini bulat telinga lebih besar. Oh. Yang ketiga jantannya bunyi. Bunyi. Ya, jadi itu pas- pengampangnya. Jadi pas birahi hanya jantan yang bunyi. Itu untuk- Kenapa dipisah? pertama nanti umumnya kodok yang jantan lebih cepat matang gonad. Oh. Sehingga kita takutkan yang betina belum matang, Yang yang ini jantan langsung sudah, biasanya terjadi perkawinan paksa. Iya. Itu. KDRT. Ya, jadi kita pisah untuk memang di samping itu kan pemberian pakan juga lebih efisien. Efisien, Jadi ya. betinanya kita push pakai pakan alami, sedangkan yang jantan kalau memang betina sudah siap sebulan sebelum pemijahan baru kita push jantannya pakai. Pakan alaminya apa tuh? Nah, pakan alami ini salah satunya. Oh, ini teman-teman. Ini- Itu apa tuh? Daging keong, Daging keong. keong mas yang kita anggap hama ternyata Pakan nih? ya ini Gratis ya? termasuk untuk kita pun bagus. Oh, bisa konsumsi ya? Biasa kok kalau orang desa biasa konsumsi, cuman yang kita pakai bagian depannya aja. Oh, bagian depannya aja. Tanpa proses ini bisa kita ini Oh, apa? ini jorannya nih teman-teman. Nih. Jorannya nih. Ini Caranya. klasik nih tahun 90-an ya, seperti ini kita caranya ini. Bridar-bridarnya dulu ya. Pakan. Oh. Coba lagi sekali deh. Cuman ini pemberiannya ya enggak setiap hari, jadi seminggu 2 kali lah. Per ekor apa isi jatah segitu apa enggak? Apa bebas nih? Biasanya
3 lah, Tiga. satu ekor kodok kita kasih 3. Ini tempatnya luas sekali teman-teman nih. Cuman ya setiap breeder dia punya ini Cara berbudaya. trik tersendiri ya. Jadi kita tetap mencari yang paling simple, paling sederhana, paling murah, paling cepat. Paling cepat. Sedangkan pakan buatan yang kita pakai saat ini pakan lele. Pakan lele. Salah satunya yang proteinnya 28 sampai 32. Oh, lumayan juga. Cuman kalau kita mau ngeboost Push biar panennya lebih cepat, boleh dikasih pakan bandeng. bandeng. Proteinnya sampai 34. Dan memang ada dulu pakan khusus kodok BF1, BF2, BF3 itu proteinnya sampai 50. Woi, Cuman sekarang ya karena kita ndak mesen, akhirnya Ya, produsen di Jawa juga ndak bikin karena kita kan terbatas penggunaannya untuk 50% besar sekali itu 50% proteinnya. itu cepat sekali 4 bulan mau panen. Oh. Ini kira-kira umur 1 tahun ya? Ini umur 1 tahun. Idealnya kalau betina kodok itu umur 1,5 tahun, yang jantan 1 tahun sudah bisa berproduksi dengan hasil yang maksimal. Maksimal ya. Kalau kita coba sebelum itu mungkin bisa, cuman hasilnya yang Masih tidak kurangnya maksimal. nggak bisa. Oke, kita ke tempat anak-anaknya teman-teman. Let's go. Ini luas sekali guys. Oh, udah ambil? Ya, kodok konsumsi. Nah, ini yang sudah siap dikonsumsi ya teman-teman ya. Ini sekilonya isi berapa ekor? Ini yang daging super itu idealnya 1 kilo isi 7 sampai 8 kodok bersih. 7 sampai Ya, 8 jadi ekor kodok yang bersih. sudah siap diolah. Nah, untuk yang sebelah itu deh. Nah, ini selanjutnya Ini 10 sampai 12 ekor per kilo bersih. bersih. Lebih kecil kecilnya yang ini ya. Lebih sedikit ini. Yang ini dagingnya masih ini ya soft, jadi kebanyakan dipakai buat sup. Sup ya. Nah, kalau yang tadi itu digoreng pakai tepung. Wow, Itu masak yang paling sederhana. yang gampangnya ini lebih soft. Berarti lebih manis nggak ya kira-kira daging kodok tuh? Teksturnya deh. Oh, Jadi teksturnya. tekstur pas dibikin dibikin Makanan makanan itu ya. itu lebih soft. Jadi untuk pembuatan kaldu juga Lebih enak lebih ya. gampang. Kalau yang ini memang orang Eropa justru senangnya yang lebih. Ini kalau untuk suci yang tadi itu. Ah, kira-kira total kodok ada berapa ekor di sini? Kalau saat ini dari kecil itu kodok umur 2 minggu sampai yang indukan saat ini kita punya sekitar 3.000 ekor lah. 3.000 Tapi ekor. kita masih punya kecebong sekitar 15-an ribu, cuman di kolam sawah. Di kolam sawah ya. Berarti pembesarannya kolam sawah juga perlu ya? Kalau dari kecebong umur 2 minggu sampai kodok kecil, lebih cepatnya memang pakai kolam sawah. Ya karena mungkin tekstur air, ada lumpur, plankton, juga sumber airnya kan lebih stabil. Lebih stabil ya. Oh, ini umur 3 bulan. 3 bulan. Ini umur 3 bulan. Ini umur 2 bulan. Ini umur 2 bulan. Ini nama sistemnya sistem apa? Kita pakai kandang baterai. Kandang Jadi, baterai. Kandang ini kita sudah punya hak paten. Hak paten. Sudah dapat dari Menristek kemarin. Jadi ini merupakan kandang yang paling simple, paling murah biaya pembuatannya, sistem pembersihannya juga gampang paling cepat ya. Nanti kita contohkan gimana sih cara membersihkan karena nanti kita jelaskan sedikit
pemeliharaannya. Ini yang umur sebulan, Oh, ini yang sebulan teman-teman. ini sudah pintar makan. Jadi biasanya kalau memang ada rekan-rekan yang mau ikut coba pelihara, inilah yang kita lempar ke pasaran. Jadi dia sudah pintar makan, Sudah tinggal kasih pelet, makan makan ya. sudah fokus makan. Nah ini yang baru datang dari sawah, Nah, yang baru datang di sawah teman-teman. kita masih belum lakukan penyortiran karena masih tahap belajar makan pelet. Jadi pas datang dari sawah itu hari kedua sampai minggu pertama kita kasih ulat maggot atau Oh, ulat maggot. kokong ya. Ulat Jadi idealnya mereka pasti akan memakan sesuatu yang bergerak. Oh, gitu ya. Ya, jadi minggu pertama setelah mereka beradaptasi baru kita kasih pakan lele yang paling kecil. Mantap nih teman-teman. Oh, ini lagi Ini juga temennya nih baru datang satu dari kotak Sulawesi. ini isinya berapa nih tadi? Kalau yang masih kecil itu diisi 50 masih bisa. Bisa. Kalau yang sudah besar idealnya itu setiap 2 minggu dia dipisah. Setiap Jadi, 2 minggu dipisah. jadi semakin sedikit semakin bagus. Besarnya. Sampai panen dengan ukuran kolam 1x1 itu diisi 25 ekor sampai panen. Sampai panen gitu teman-teman. Jadi itu size-nya nanti sama ya. Size-nya merata ya dia. Size yang rata karena persaingan makannya kan sedikit ya. Oh, ini banyak nih. Ini sudah harus disortir seharusnya. Ini yang gede, ini harus kita angkat. Kalau enggak, mungkin yang paling kecil itu Dimakan. bisa adik kanibalis. Waduh, ini kamu ini KDRT kamu ini ya. Jujur Bi ya, saya lihat kodok ini terinspirasi melihat kakek Jiraya loh, Jiraya Sensei. Ini emang penghobi kodok, saya perlu belajar sage mode nih biar bisa menguasai semuanya kodok di sini ya. Kita sekarang belajar membersihkannya nih. Pertama, Jadi beliau itu, ini merupakan apa? kitanya Outlet. bottom drainnya. Ya, jadi kita memang rancang sedemikian rupa dengan kemiringan kolam sekitar 5 derajat. Jadi air Masuk semuanya. cepat, situ. karena nanti pada akhirnya ketika kita punya kodok banyak, waktu sangat berharga sekali. Iya, benar. Jadi kita bikin efisiensi kerja dengan sistem kandang baterai tidak terlalu luas, Tapi efisien ya. efisiensinya sudah terbukti sampai sekarang. Jadi yang kedua kita lakukan adalah memandikan kodok. Mandikan. Ini Karena dilakukan setiap hari. Setiap hari. Ya, jadi ini merupakan bukan kendala sih sebenarnya, merupakan Kewajiban ya? salah satu lebihnya pas kita pelihara kodok. Jadi setiap hari itu kalau mau kualitas daging kodok bagus itu harus dibersihkan karena ini. Jadi pencernaan kodok itu hampir seperti pencernaan anak burung. Jadi ketika dia makan hanya sekian persen yang diserap oleh tubuh. Tubuhnya. Jadi sebagian besar pelet carun itu keluar menjadi feses dan dilapisi sama lendir. Nah, ketika dia keluar lendir ini hancur, jadi sisa pelet ini langsung berbau sama air. Jadi album Jadi amonia. amoniaknya sangat tinggi. Itu alasannya mengapa kita harus ganti setiap hari. Kalau kita gantinya 2 hari atau 3 hari sekali, itu akan amonia ini justru mempengaruhi kualitas rasa daging daging tersebut ya. sendiri. Jadi karena kita orientasi hotel yang notabene adalah makanan Kualitas, internasional, karena kita juga dulu pernah ekspor beberapa kali. Jadi ini merupakan hal yang mutlak dilakukan. Penggantian air ya. Jadi kalau teman-teman yang memang mau mencoba ya Bisa hubungi langsung. malah ketersediaan air itu Melimpah ya. melimpah. Jadi karena kita nggak bisa pakai filter, nggak bisa, penyaringan nggak bisa, bukan seperti ini. Ikan lain-lainnya. Jadi dengan air bersih nafsu makan kodok pun Meningkat ya. jadi meningkat ya. Tapi semuanya harus alami nih.
Ya, begitupun dengan pemijahan ya. Jadi 80% itu masih kita tergantung sama alam. Jadi ketika iklim pas, curah hujan memadai, kodok banyak yang siap dipijahkan. Wah, gitu teman-teman. Tidak segampang yang kita bayangkan ternyata nih. Tapi bisa dipelajari. Ini kodok-kodoknya nih. Beliau juga sudah terbiasa ekspor. Kemana aja dulu beli? Kalau yang umum kita ekspor ke Singapura. Nah, ini kemarin ada sih memang penawaran untuk kawasan Eropa, Amerika. Cuman kendala kita seperti tahun-tahun lalu, ketersediaan daging kita tidak bisa konsisten. Jadi sebenarnya masalahnya justru pada Kita sendiri kita ya. sendiri. Ya. Jadi kalau kita bilang pasar nggak ada, nah buktinya Kita kekurangan ya. kita masih tetap kekurangan. Cuman memang pada saat ini, situasi ini, pasaran lokal memang lagi, ya kita semua tahu kan semuanya down. Cuman tetap sih ada berapa teman-teman yang memang sudah kadung Budidaya. bukan kadung sudah menjadi penggemar tetap suike. Mereka kesini beli sekilo lah, beli 2 kilo, atau kadang-kadang ada yang tetap continue. Mereka minta setiap minggu deh sekitar 10 kilo. Kita masih ada kok, cuman tidak banyak, tidak seperti dulu. Ya. Ini sebenarnya ini peluang bisnis masih terbuka besar, lebar ya. Masih tetap, karena ini kan konsumsi deh. Jadi orang makan, setelah itu orang Beli lagi. Ya. Apalagi sekarang kan orang makan kodok bukan lagi ini. Kalau dulu orang makan menu kodok kan dianggap masih premium. Tapi dengan hasil kemarin itu banyak yang mengklaim kalau daging kodok itu termasuk daging sehat, kolesterolnya sangat rendah, bisa membantu untuk menstabilkan tekanan darah, diabetes. Diabetes Banyak deh kalau kita mau search. Cuman ya karena kita juga tidak mendalami hal itu, tapi banyak yang sudah mencoba dan memang terbukti ya. Terutama itu deh hati kodok itu memang dari dulu katanya memang terbukti untuk menstabilkan tekanan darah. Waduh, saya baru tahu Enak nih. deh, ini rasanya ya mungkin tiap orang kan beda-beda. Dia lebih tawar. Jadi kan banyak orang yang tidak senang sama hati. Jadi kalau hati kodok sendiri itu kalau digoreng dia crispy. Jadi kandungan airnya sedikit ya. Kulitnya kita bisa olah jadi kerupuk kulit kodok. Nah, ternyata teman-teman, ini saya baru tahu kulitnya bisa diolah nih. Berarti tidak ada yang dibuang dia. Tidak. Kalau kita potong kodok, nanti dia kan bisa sertakan ini ya, produk-produk pas kita potong. Ini pertama kita potong kepala. Kedua, tangan sama kaki. Tangan sama kaki ini bisa kasih peliharaan ayam. Ini masih banyak loh mengandung. Ini dagingnya. Jadi kulit yang kita lepas itu bisa diproses secara tradisional, dijemur, dikasih rempah, dikasih base, itu digoreng lagi, itu bisa dijadikan camilan. Nah, yang kedua hati digoreng kering, langsung dikonsumsi. Jadi itu untuk obat. Yang ketiga perut dan lipa usus itu kita cincang halus, dikasihkan ke lele. Ini sebenarnya semuanya masih bermanfaat ya. Dan air kotorannya kita salurkan ke kebun. Waduh, ini baru ini. Semuanya kepake lah. Ini kodoknya nih. Kira-kira ada 3.000-an ekor ya dia. Kurang lebih dari yang kecil. Kalau teman-teman ada yang berminat beli dagingnya atau anakannya atau cemilannya, bisa hubungi 5D sendiri. Nanti saya taruh nomor WA-nya juga di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu ilmunya dari Jiraiya Sensei. Semoga bermanfaat bagi teman-teman
Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Saya Juli Artawan dari channel Banyak Hobi mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.